Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kevin Febrianggoro dari Teknik Informatika 2019 ingin menjelaskan tentang OOP Object Oriented Programming tugas TS. Oke, OOP itu adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuannya dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Di OOP sendiri itu ada komponen penyusun OOP, yaitu kelas, atribut, dan metode. Ini bisa dianalogikan seperti komputer, paper, mouse, dan menghidupkan. Ini kelas ini mewakili komputer sebagai objek dan paper dan mouse itu sebagai atribut dan metode itu menghidupkan. Apa itu kelas, atribut, dan metode? Apa itu kelas? Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari project. Dari contoh implementasi pada program tersebut, public class hewan itu adalah implementasi dari contoh kelas. Lanjut, apa itu atribut? Atribut merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek di dalam kelas. Atribut mempunyai karakteristik yang membedakan objek yang satu dengan objek lainnya. Contoh implementasinya adalah di dalam kelas hewan ini terdapat string nama dan integer umur. Ini adalah atribut dari hewan. Lanjut, apa itu metode? Metode itu serangkaian statement dalam suatu kelas dan mempresentasikan apa saja yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Contoh implementasinya yaitu seperti di gambar. Setelah kita membuat kelas dan atribut, kita buat metode. Contoh bersuara dan berlari. Kita lanjut pada enkapsulasi. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi yaitu suatu proses untuk menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga atribut kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar. Ada 3 level enkapsulasi pemrograman Java. 1. Public, 2. Protect, dan 3. Private. Pada diagram tersebut bisa menjelaskan private hanya bisa diakses pada kelas yang sama. Kalau sedangkan default itu bisa diakses kelas yang sama dan package yang sama. 3 itu protected, itu bisa diakses dalam kelas yang sama, package yang sama, dan subclass package lain. Kalau public ini bisa diakses pada semua kelas manapun. Lanjut, contoh program dari enkapsulasi sebagai berikut. Ini adalah contoh program dari enkapsulasi. Jadi saya membuat program mahasiswa. Terdapat kelas prak 1 memiliki 3 atribut, yaitu NIM, mahasiswa, dan kampus, dan memiliki tipe data string dan integer serta modifier private. Di dalam kelas ini terdapat beberapa metode, diantaranya getName dan setName dengan modifier public. Dan saya membuat
program untuk menjalankannya, yaitu lewat kelas isi data. Langsung kita jalankan. Kita masukkan NIM saya 9, nama Kelvin, dan Poltekkop. Sudah benar, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan adalah konsep di mana kita bisa membuat sebuah kelas baru dengan mengembangkan kelas yang pernah dibuat sebelumnya, yang memungkinkan kita memperoleh seluruh data dari kelas induk, sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut dengan child class atau kelas anak. Lalu kita bisa lihat pada diagram pesawat sebagai kelas induk yang memiliki atribut terbang dan kelas pesawat tempur, kelas pesawat penumpang, dan pesawat intai sebagai kelas anak. Kelas pesawat ini menurunkan atribut pada kelas anaknya. Berikut contoh program pada inheritance atau pewarisan. Saya membuat tabungan dan simpanan. Saya membuat kelas tabungan sebagai induk. Pada kelas ini terdapat satu atribut, yaitu saldo, dan 4 metode, yaitu saldo, tabungan, simpan uang, dan ambil uang. Selanjutnya kita buat kelas anak, yaitu simpanan. Dengan nama kelas simpanan, jangan lupa memberikan perintah extend untuk menghubungkan kelas anak dan kelas induk. Pada kelas ini terdapat satu atribut dan 2 metode. Untuk mengakses kelas parent, untuk mengisikan kelas parent, tuliskan perintah super.nama kelas metode pada kelas parent induk. Untuk menjalankan program ini, kita harus buat kelas baru, yaitu kelas saldo. Untuk pengisian data masih sama menggunakan scanner. Oke, langsung kita jalankan program. Dapat. Ya, ini sudah betul. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu polymorphism. Polymorphism yaitu terdiri dari dua kata, yaitu poly banyak, morphism bentuk. Sebuah fitur generik bisa diimplementasikan dengan berbagai cara. Polymorphism itu diimplementasikan dengan mekanisme inheritance dan overriding. Pada diagram hewan ini terdapat kelas hewan anjing, kucing, dan kuda sebagai subkelas. Pada kelas hewan
sebagai induk, kelas memiliki metode bersuara yang diturunkan kepada subkelasnya, yaitu kelas anjing menggonggong, kelas kucing mengeong, dan kelas udang meringkik. Lalu, polymorphism harus memenuhi 2 kriteria, yaitu 1. Nama metode dari kelas induk harus ditulis ulang, sliding metode pada kelas turunannya. 2. Metode dari kelas turunannya yang akan dieksekusi dipanggil objek dari kelas induk. Oke, langsung saja kita ke programnya. Di sini saya mau memakai program bangun datar dan segitiga. Bangun datar ini di sini sebagai induk dan segitiga ini sebagai child class atau anak kelas. Pada program bangun datar, buat kelas bangun datar sebagai induk kelas dengan 3 metode, yaitu luas, keliling, dan hitung bangun. Setelah selesai, kita buat anak kelas sesuai isi yang ada di induk kelas. Pada kelas anak, saya membuat kelas segitiga. Pada kelas segitiga terdapat 2 atribut, alas, dan tinggi. Serta terdapat 2 metode, yaitu segitiga dan luas. Pada konsep polymorphism ini terdapat syarat-syarat, yaitu perintah override. Perintah override adalah penulisan kembali metode induk ke dalam kelas ini. Coba kita run. Ini hasil dari polymorphism, program polymorphism. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.